Wahai Sobat Beyond Education, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah tema yang kaitannya dengan dunia pendidikan, yaitu profesi seorang guru di mata masyarakat. Mengapa saya ingin mengangkat tema seperti ini? Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa profesi menjadi seorang guru ini adalah profesi yang dianaktirikan. Banyak orang-orang di luar sana kalau diberikan pilihan, apakah kamu ingin menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang guru? Mereka kebanyakan ingin menjadi seorang pengusaha. Karena menjadi seorang pengusaha, hidup bisa mapan. Hidup bisa kaya raya. Apa saja bisa saya miliki. Tetapi menjadi seorang guru boro-boro. Karena guru sudah dikenal di mata masyarakat adalah profesi yang menyematkan pahlawan tanpa tanda jasa. Apakah hal itu masih relevan sampai saat ini? Kalau menurut saya pribadi, guru adalah profesi yang pantas mendapatkan tanda jasa. Malah saya berikan huruf kapital. Mengapa? Karena tanpa jasa seorang guru, bagaimana kita bisa membangun bangsa ini? Bagaimana bangsa ini bisa maju kalau tidak ada guru-guru yang berkualitas? Kadang kita berpikir kebalik gitu. Guru pantas hidup susah. Karena guru ini adalah profesi yang sosial. Profesi yang tidak mengharapkan kehidupan yang layak bagi dirinya. Kalau guru sampai tidak layak kehidupannya, bagaimana dia bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak didiknya? Bagaimana dia tidak bisa mengeluarkan yang terbaik dari dalam dirinya untuk anak-anak didiknya? Ini yang kadang kita suka salah kaprah dalam melihat profesi seorang guru. Kita seperti menganggap profesi seorang guru ini suatu profesi yang tidak membutuhkan hal yang layak di dalam kehidupannya. Padahal kalau guru sampai kehidupannya bermasalah, bagaimana dia bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak didiknya? Coba kita bayangkan seorang guru ketika dia menjalani profesinya, tetapi dia masih memikirkan besok mau makan apa. Bagaimana dia masih memikirkan keluarganya, agar keluarganya ini bisa memiliki kehidupan yang layak secara sandang pangan papannya. Sudah bisa dipastikan, fokus dari guru ini dalam bekerja itu akan terpecah. Karena apa? Karena mereka tidak bisa fokus terhadap satu hal. Mereka akan menjalankan profesi-profesi yang lain agar bisa menyambung kehidupannya. Nah, disinilah kalau saja kita masih beranggapan bahwa guru-guru ini adalah profesi yang tidak patut kita bayar mahal, mari kita berpikir ulang. Kita kadang lebih mementingkan gaya hidup, bahwa yang namanya mengeluarkan uang banyak itu hanya untuk kita memiliki gaya hidup yang bermewah-mewah saja. Seperti kita kalau membeli handphone baru, itu lebih layak untuk kita pikirkan dibandingkan kita memberikan pendidikan yang layak untuk anak kita. Kalau untuk pendidikan anak kita, kita malah mencari yang kalau bisa gratis, yang tanpa mengeluarkan biaya. Tetapi kalau untuk memikirkan gaya hidup, kita mau mengeluarkan uang sebanyak apapun. Apakah hal itu yang ada di benak kita selama ini? Sedangkan kita tidak sadar dengan kualitas pendidikan yang gratisan untuk anak-anak kita, apakah kita bisa menjamin bahwa itu adalah kualitas pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita tempuh selama mereka menjalani kehidupan di dalam pendidikannya. Nah, kita jarang memikirkan hal itu. Kalau saja anak-anak kita tidak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, bagaimana nasib mereka di masa depan? Bagaimana mereka bisa melakukan hal yang terbaik untuk masa depan mereka? Apakah kita tidak pernah memikirkan sejauh itu? Coba kita belajar dari negeri tetangga kita, yaitu Jepang.
Jepang ketika masa Perang Dunia Kedua, mereka sudah bisa dipastikan mereka kalah dalam berperang dengan sekutu. Banyak kota-kota yang terkena bom, apalagi 2 kota Hiroshima dan Nagasaki terkena bom atom, sehingga banyak memakan korban jiwa. Coba kita lihat, kita bisa belajar dari pemimpin Jepang pada saat itu. Dia ketika sudah mengetahui bahwa bangsanya kalah dalam peperangan dan banyak korban jiwa, dia malahan mencari para guru-guru yang masih hidup pada saat itu. Dia list jumlah guru-guru yang masih hidup. Mengapa dia sangat peduli dengan keberadaan guru-guru ini? Karena dia tahu bangsa Jepang ini meskipun kalah dalam berperang, tetapi mereka tidak boleh kalah dalam hal yang lain. Terutama dalam kemajuan sumber daya manusianya. Karena bangsa Jepang tahu dengan sumber daya manusia yang berkualitas lah mereka bisa mengalahkan bangsa lain. Ya memang mereka tidak bisa menang dalam peperangan, tetapi mereka bisa menang dalam hal peperangan ekonomi. Ini yang kita tidak pikirkan gitu. Mengapa bangsa Jepang sekarang menjadi bangsa yang maju? Sudah bisa dipastikan karena kualitas pendidikan rakyat-rakyatnya. Mereka sangat menghargai profesi guru. Mereka berani bayar mahal profesi seorang guru karena mereka sadar gitu. Ketika mereka mendapatkan seorang guru yang berkualitas, akhirnya generasi muda bangsa Jepang itu sudah bisa dipastikan bisa menggantikan generasi orang-orang sebelumnya. Jadi wajar gitu kalau bangsa Jepang dari dulu sampai saat ini menjadi bangsa yang maju. Karena mereka memikirkan dengan sangat kualitas pendidikan anak-anak bangsanya. Tetapi coba kita lihat bangsa ini, di negeri kita tercinta ini, bagaimana profesi seorang guru ini disematkan. Mengapa ketika orang-orang ditanya apakah mereka ingin menjadi seorang guru, mereka berpikir dengan keras gitu. Karena mereka tahu sulit untuk menjadi manusia-manusia yang hebat kalau mereka memilih menjadi seorang guru. Karena seorang guru ini sangat tidak dihargai gitu. Makanya banyak anak bangsa ini ketika mereka ingin menjadi seorang guru dan melihat kenyataan di lapangan, akhirnya mereka berpikir ulang. Apalagi kalau orang tuanya tidak mendukung, karena orang tuanya melihat bahwa profesi seorang guru ini tidak dihargai, dan dia tidak mau anak-anaknya itu tidak dihargai. Jadi wajar gitu, kalau profesi seorang guru ini menjadi selalu profesi yang tidak diharapkan. Dan korelasinya sudah bisa dipastikan, bangsa ini akan selalu menjadi bangsa yang terjajah. Tapi bukan terjajah secara seperti zaman dulu kala ya, di zaman kolonialisme ya. Tetapi kita selalu kalah dalam berperang di bidang ekonomi. Karena bangsa yang bisa memenangkan peperangan ekonomi apabila mereka memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang bisa mengelola sumber daya alam yang ada di negerinya. Nah, wahai Sobat Beyond Education, mari kita jadikan ini sebagai bahan pikir kita bersama. Sudah bisa dipastikan kita harus menghilangkan simbol-simbol bahwa guru ini adalah orang yang tidak perlu kita hargai keberadaannya. Karena kalau mereka memilih menjadi seorang guru, mereka harus bisa mengambil konsekuensinya, yaitu menjadi orang yang tidak pantas hidup layak. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita enyahkan dalam pola pikir kita. Marilah kita mulai menghargai jasa-jasa para guru-guru kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih.